Beberapa orang datang ke kediaman keluarga Xiao dengan tujuan jelas, yaitu memutuskan pertunangan yang telah lama terjalin. Patriark keluarga Xiao bereaksi keras karena keputusan itu datang sepihak. Xiao Miao langsung menentang keputusan tersebut. Ia dengan tegas menyatakan tidak akan menerima pemutusan pertunangan itu. Lin Bei, tokoh utama cerita ini, hanya berdiri mengamati situasi dengan sikap santai. Ia tampak tidak terpengaruh oleh ketegangan di ruangan itu. Lin Bei akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa penolakan Xiao Miao tidak berarti apa-apa. Ia memperjelas bahwa mereka datang bukan untuk bernegosiasi. Lin Bei secara terang-terangan merendahkan kondisi Xiao Miao saat ini. Ia menyoroti kegagalan kultivasi Xiao Miao selama 3 tahun dan membandingkannya dengan makhluk peliharaannya. Ia kemudian membanggakan adik juniornya yang memiliki potensi besar. Menurutnya, adik junior itu ditakdirkan mencapai puncak kekuatan di masa depan. Dengan nada meremehkan, Lin Bei mempertanyakan kelayakan Xiao Miao. Ia menegaskan bahwa Xiao Miao sama sekali tidak pantas berdiri sejajar dengan adik juniornya. Sistem tiba-tiba muncul dan memberi notifikasi bahwa Lin Bei memperoleh poin penjahat dalam jumlah besar. Di dalam hati, Lin Bei menyadari bahwa menekan putra takdir memang cara tercepat mendapatkan keuntungan. Lin Bei melangkah mendekati Xiao Miao sambil mengingat asal-usulnya sendiri. Ia teringat bagaimana dirinya berpindah dari dunia modern ke benua Kyushu dalam keadaan bingung. Ia menyadari bahwa identitas barunya sebagai kakak senior sekte Qingyun justru membuatnya berperan sebagai penjahat. Fakta itu bertolak belakang dengan niat awalnya. Ingatan Lin Bei dipenuhi reputasi buruk pemilik tubuh ini di masa lalu. Semua perbuatan memalukan itu membuatnya yakin nasibnya seharusnya tidak panjang. Berdasarkan pengalaman membaca banyak cerita, Lin Bei menilai karakter seperti ini biasanya hanya bertahan sebentar. Ia yakin dirinya seharusnya sudah mati di awal cerita. Karena itu, sebelumnya Lin Bei sempat bertekad untuk mengubah jalan hidupnya. Ia ingin menyesuaikan diri dan benar-benar menjadi orang baik. Namun niat itu runtuh saat sistem muncul dan mengikatnya secara paksa. Sistem tersebut justru adalah sistem penjahat. Lin Bei merasa sangat tertekan dengan kenyataan itu. Ia menyadari bahwa sistem inilah yang justru menempatkannya dalam situasi berbahaya. Melalui sistem itu, Lin Bei mengetahui bahwa dirinya hanyalah batu loncatan bagi para putra takdir. Namun selama ia menyelesaikan misi sistem, nasib itu masih bisa dibalik. Semua yang ia lakukan kini hanya memiliki satu tujuan: bertahan hidup di dunia ini. Kembali ke situasi saat ini, Lin Bei mengeluarkan sebuah pil di hadapan Xiao Miao. Ia menyebut pil itu sebagai bentuk permintaan maaf atas pemutusan pertunangan. Sambil mengejek, Lin Bei meragukan kemampuan Xiao Miao untuk memanfaatkan pil tersebut. Ia menegaskan bahwa pil itu justru lebih berguna bagi keluarga Xiao. Para tetua keluarga Xiao terkejut saat menyadari jenis pil tersebut. Mereka langsung memahami dampak besar yang bisa dibawa pil itu bagi keluarga mereka. Xiao Miao marah dan menghantam meja. Ia menegaskan bahwa dirinya pernah mencapai tahap pembangunan fondasi di usia muda. Lin Bei justru merasa kecewa di dalam hati. Ia menyangka Xiao Miao akan melakukan terobosan atau langsung menyerangnya, bukan sekedar menyombongkan masa lalu. Xiao Miao balik mempertanyakan pencapaian Lin Bei di usia yang sama. Ia mencoba mengembalikan tekanan yang diterimanya. Lin Bei menanggapi dengan santai dan meremehkan kebanggaan Xiao Miao. Ia menyiratkan bahwa pencapaian itu tidak seberapa. Ia lalu menoleh ke arah Nalan Ziyun. Lin Bei memintanya menjelaskan usia saat memasuki tahap pembangunan fondasi. Nalan Ziyun menceritakan masa lalunya secara singkat. Ia menjelaskan hubungan guru murid dan usia mereka saat itu. Ia melanjutkan dengan pencapaian kultivasi mereka berdua. Penjelasan itu memperjelas jarak kemampuan yang besar dengan Xiao Miao. Xiao Miao terguncang mendengar semua itu. Sistem menunjukkan keyakinannya terpukul dan keberuntungannya menurun. Di dalam hati, Lin Bei merasa puas dengan hasilnya. Sistem kembali memberinya hadiah besar atas tindakannya. Lin Bei kembali menekan Xiao Miao secara verbal. Ia menyinggung soal harga diri dan kelayakan hidupnya. Ia kemudian memeluk Nalan Ziyun di hadapan semua orang. Tindakan itu menegaskan posisinya sebagai pengganti Xiao Miao. Lin Bei melirik Xiao Miao dengan tatapan merendahkan. Ia membandingkan dirinya dengan Xiao Miao secara terang-terangan. Di dalam hati, Xiao Miao menyimpulkan alasan pemutusan pertunangan itu. Amarah dan kebencian memenuhi pikirannya. Xiao Miao tiba-tiba menyerang Lin Bei.
Ia meluapkan amarahnya tanpa menahan diri. Namun Nalan Ziyun langsung menendangnya. Xiao Miao terpental sebelum sempat menyentuh Lin Bei. Xiao Miao mencaci Lin Bei setelah terjatuh. Ia menuduh Lin Bei hanya bersembunyi di balik wanita. Lin Bei mengejek balik dengan tenang. Nalan Ziyun juga menegaskan bahwa Xiao Miao tidak akan bertahan jika mereka serius. Xiao Miao semakin tertekan dan tidak mampu membalas. Ia hanya bisa meluapkan kemarahannya. Xiao Miao berteriak mengancam mereka berdua. Ia bersumpah akan membalas penghinaan ini di masa depan. Ia mencoba mengucapkan janji klasik tentang pembalasan nasib. Ucapannya belum selesai sepenuhnya. Lin Bei langsung menendang wajah Xiao Miao. Tubuhnya kembali terpental sebelum menyelesaikan ancamannya. Lin Bei merasa jengkel dengan sikap Xiao Miao. Sistem kembali memberi notifikasi atas tindakannya. Patria keluarga Xiao terlihat marah dan tertekan. Sementara tetua lain mengingatkan posisi Xiao Zhanghe dan konsekuensi melawan Sekte King Yun. Xiao Zhanghe menahan emosinya. Ia memilih mengalah demi keselamatan keluarga. Seorang wanita cantik tiba-tiba berlari masuk ke ruangan. Ia memanggil nama Xiao Miao dengan cemas. Wanita itu segera memeriksa kondisi Xiao Miao. Ia memastikan apakah Xiao Miao masih bisa berdiri dengan baik. Sistem menandai kemunculan Gu Yue sebagai putri takdir. Kehadirannya langsung mengikat kembali keberuntungan Xiao Miao. Lin Bei menyadari situasi itu di dalam hati. Ia menilai Xiao Miao memang tidak mudah ditekan selama masih terhubung dengan putri takdir. Lin Bei kembali memprovokasi Xiao Miao. Ia menyindir sikap Xiao Miao yang dianggap hanya bersembunyi di balik wanita. Xiao Miao terpancing amarah. Ia hampir meledak mendengar sindiran itu. Lin Bei melanjutkan provokasinya tanpa henti. Ia menyoroti keputusan Xiao Miao yang langsung menerima wanita lain setelah pertunangannya diputus. Ia mempertegas sindiran itu dengan merendahkan bakat dan kultivasi Xiao Miao. Ucapannya diarahkan untuk menjatuhkan harga diri Xiao Miao sepenuhnya. Lin Bei menutup ejekannya dengan perumpamaan yang menghina. Nalan Ziyun justru terlihat menertawakan situasi itu. Gu Yue mencoba menenangkan Xiao Miao. Ia memperingatkan agar Xiao Miao tidak terpengaruh provokasi. Gu Yue lalu menegur Lin Bei secara langsung. Ia meremehkan bakat Lin Bei meski pencapaiannya di usia muda. Namun ucapan Gu Yue justru semakin memukul Xiao Miao. Keadaannya tampak semakin tertekan. Gu Yue segera menyadari kesalahannya dan mencoba menarik kembali ucapannya. Sistem menunjukkan keberuntungan Xiao Miao kembali menurun. Lin Bei terkejut melihat dampak ucapan Gu Yue. Ia menyadari bahwa bantuan Gu Yue justru berbalik arah. Lin Bei merendahkan diri secara sengaja di depan Gu Yue. Sikap itu membuat Gu Yue tidak siap menghadapinya. Xiao Miao mencoba bangkit kembali. Gu Yue dengan refleks ingin memastikan keadaannya. Namun Xiao Miao justru mendorong Gu Yue dengan kasar. Ia menolak bantuan tersebut. Lin Bei segera menahan Gu Yue agar tidak terjatuh. Ia memastikan Gu Yue tidak terluka. Xiao Miao memilih berlari pergi meninggalkan tempat itu. Gu Yue memanggilnya dengan panik. Gu Yue segera mengejar Xiao Miao. Ia tidak ingin membiarkannya pergi sendirian. Dengan kepergian mereka berdua, keributan di keluarga Xiao akhirnya mereda. Urusan pemutusan pertunangan pun dianggap selesai. Malam harinya, Lin Bei terlihat berkeliaran sendirian. Sistem memberitahunya bahwa malam ini adalah kesempatan besar bagi Xiao Miao untuk bangkit. Lin Bei tersenyum tipis setelah mendengar informasi itu. Ia menilai kesempatan tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi. Di sisi lain, Xiao Miao sedang berendam di sebuah kolam di tengah hutan. Suasana di sekitarnya tampak sunyi. Xiao Miao berbicara dengan sesosok roh tua. Ia mempertanyakan peluang yang dijanjikan karena tidak menemukan apapun selain batu biasa. Roh tua itu terlihat kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa perhitungannya meleset. Tanpa mereka sadari, peluang itu sudah lebih dulu diambil Lin Bei. Lin Bei sudah menjauh dari sana. Lin Bei tersenyum puas sambil mengejek situasi itu di dalam hati. Ia merasa sistem miliknya jauh lebih unggul. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan perampasan peluang penting milik Xiao Miao. Keberuntungan Xiao Miao turun drastis, sementara Lin Bei mendapat hadiah besar. Sistem menjelaskan detail Four Sided Spirit Box yang kini dimiliki Lin Bei. Artefak itu memiliki kemampuan mengekstraksi dan memadatkan esensi spiritual. Lin Bei menilai Xiao Miao memang pantas disebut putra takdir.
Setiap peluang yang muncul selalu bernilai luar biasa. Tanpa diduga, Gu Yue muncul dan memergoki Lin Bei. Kehadirannya membuat situasi berubah. Lin Bei terkejut dan langsung mundur menjaga jarak. Ia bersikap waspada. Gu Yue mempertanyakan alasan Lin Bei berada di gunung belakang keluarga Xiao. Nada suaranya penuh kecurigaan. Lin Bei mencoba mengelak dengan alasan yang terdengar halus. Ia berdalih datang karena tidak bisa tidur. Ia melanjutkan alasannya dengan pujian berlebihan pada Gu Yue. Ucapannya terdengar sengaja dibuat manis. Gu Yue tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Ia menuduh Lin Bei berniat menyakiti Xiao Miao. Tanpa ragu, Gu Yue langsung menyerang Lin Bei. Serangannya datang tiba-tiba. Lin Bei menghindari serangan itu dengan mudah. Ia tidak menunjukkan tanda terdesak. Lin Bei justru menarik Gu Yue ke dalam pelukannya. Jarak mereka mendadak sangat dekat. Lin Bei melontarkan godaan yang berlebihan. Gu Yue langsung bereaksi keras terhadap tindakannya. Di dalam hati, Lin Bei merasa puas dengan situasi yang ia ciptakan. Ia yakin kombinasi tindakannya barusan akan efektif. Tiba-tiba sebuah suara keras menghentikan situasi itu. Suara tersebut memerintahkan Lin Bei untuk melepaskan Gu Yue. Seorang penjaga muncul dan menatap Lin Bei dengan tajam. Gu Yue langsung mengenalinya sebagai Penatua Xiu. Lin Bei merasakan tekanan yang sangat kuat. Ia menyadari dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam hati, Lin Bei mengeluh karena terpaksa kembali menjadi penjahat. Sistem mendeteksi krisis hidup dan menawarkan metode penyelamatan diri. Sistem menampilkan profil Gu Yue secara rinci. Di dalamnya tercantum identitas, kemampuan, serta rencana penyelamatan diri. Penatua Xiu menanyakan keputusan Gu Yue. Ia menunggu perintah selanjutnya. Gu Yue memerintahkan agar Lin Bei dibunuh. Penatua Xiu langsung menerima perintah itu. Penatua Xiu mencekik Lin Bei dengan energi spiritual. Tekanan itu langsung mengancam nyawanya. Lin Bei buru-buru meminta waktu untuk berbicara. Ia mengaku masih memiliki hal penting untuk disampaikan. Gu Yue menolak mendengarkannya. Ia tidak ingin memberi Lin Bei kesempatan apapun. Penatua Xiu memperkuat cengkeramannya. Kondisi Lin Bei semakin kritis. Lin Bei berteriak dan mengungkap keberadaan Gluttonous Water di tubuh Gu Yue. Pengakuan itu langsung mengubah situasi. Penatua Xiu terkejut dan segera melepaskan cengkeramannya. Ia meminta Lin Bei menjelaskan lebih lanjut. Lin Bei menjelaskan asal-usul Gluttonous Water secara singkat. Ia menegaskan bahwa benih itu berada di dantian Gu Yue. Gu Yue terkejut mendengar penjelasan tersebut. Lin Bei menyarankan agar Penatua Xiu memeriksanya langsung. Gu Yue dan Penatua Xiu saling bertukar pandang. Mereka mempertimbangkan kemungkinan itu dengan serius. Gu Yue duduk bersila sementara Penatua Xiu mulai memeriksanya. Pemeriksaan dilakukan dengan sangat hati-hati. Penatua Xiu terkejut setelah memastikan kebenarannya. Ia menyadari Gu Yue telah diperlakukan sebagai alat. Lin Bei menyatakan bahwa ia mengetahui pelakunya. Ucapannya membuat suasana semakin tegang. Mereka berpindah ke atap bangunan untuk mengintai target yang disebut Lin Bei. Xiao Miao terlihat berada di sana. Lin Bei dan Penatua Xiu sempat berdebat singkat soal kemampuan penyamaran. Keduanya sama-sama yakin dengan posisi masing-masing. Gu Yue menghentikan perdebatan mereka. Ia menyadari Xiao Miao sudah mulai bergerak. Mereka menyaksikan Xiao Miao menggunakan teknik yang mencurigakan. Pergerakannya terlihat jelas. Teknik itu digunakan untuk menelan seekor harimau putih. Prosesnya berlangsung tanpa sisa. Setelah teknik selesai, harimau itu benar-benar lenyap. Tidak ada tanda apapun yang tertinggal. Gu Yue terpukul oleh kenyataan tersebut. Ia menyadari Xiao Miao adalah pemilik Gluttonous Water. Gu Yue termenung di bawah rintik hujan. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Lin Bei meminta agar ikatannya dilepaskan. Ia mencoba berbicara dengan nada santai. Namun Penatua Xiu menolak permintaan itu dengan tegas. Ia menyuruh Lin Bei diam. Lin Bei terlihat kesal karena permintaannya ditolak mentah-mentah. Notifikasi sistem muncul, membuat Lin Bei tersenyum kecil di dalam hati. Sistem memberinya notifikasi tentang celah yang tercipta antara Gu Yue dan Xiao Miao. Nalan Ziyun masuk ke kamar Lin Bei sambil membawa sesuatu yang baru saja ia panggang. Ia berniat memintanya mencobanya, namun kamar itu ternyata kosong, membuat Nalan Ziyun kebingungan karena Lin Bei tidak ada di tempat. Di tempat lain, Lin Bei terlihat diikat di sebuah ruangan.
sambil memikirkan kemungkinan dirinya tidak akan diizinkan kembali hari ini. Gu Yue keluar dari kamar mandi, dan Lin Bei memperhatikannya sambil mengakui dalam hati bahwa gadis itu memang cantik. Notifikasi sistem muncul, memberikan misi agar Lin Bei menaklukkan Gu Yue dalam 3 bulan dengan imbalan poin penjahat, yang langsung ia tolak secara mental. Ekspresi Lin Bei berubah drastis saat membaca keterangan tambahan bahwa kegagalan misi berarti penghapusan dirinya. Lin Bei panik dan marah, mempertanyakan alasan sistem tiba-tiba mengancam nyawanya tanpa penjelasan. Ia semakin kesal, menyadari bahwa menaklukkan Putri Takdir bukanlah hal mudah dan terasa seperti misi bunuh diri. Sementara itu, Gu Yue berdiskusi dengan penjaganya tentang bahaya Gluttonous Water jika bersentuhan dengan Xiao Miao. Ia menambahkan bahwa keberadaan jiwa Naschen Soul di dekat Xiao Miao terasa sangat mencurigakan. Gu Yue menduga Gluttonous Water Seed mungkin dibuat oleh jiwa tersebut tanpa sepengetahuan Xiao Miao, dan Gu Xiu mengakui dugaan itu masuk akal. Lin Bei tiba-tiba melepaskan diri dan berteriak dengan emosi, menuduh mereka mengabaikan fakta yang sudah jelas. Ia menunjuk Gu Yue dan mencela cara berpikirnya, menilai satu keputusan ceroboh telah menghapus semua kecurigaan terhadap Xiao Miao. Kemudian Lin Bei beralih ke Gu Xiu, mengejek tingkat kultivasinya yang tinggi tapi dianggapnya tidak diimbangi kecerdasan. Lin Bei menegaskan bahwa siapapun pemilik awal Gluttonous Water tidak lagi relevan, karena Xiao Miao sudah menguasainya dan Gu Yue kini menjadi bagian dari fakta itu. Lin Bei menegaskan bahwa jiwa Naschen Soul tidak mungkin membutuhkan apapun dari seseorang yang hanya dijadikan kuli. Gu Yue terdiam dan termenung, sementara Lin Bei mulai khawatir ucapannya barusan terlalu kasar. Lin Bei merasa tidak enak dan berniat mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana. Tapi Gu Yue tiba-tiba menangis, mengungkapkan bahwa ia tumbuh bersama Xiao Miao dan tidak percaya pria itu melakukan hal sekejam itu. Di tengah emosinya, Gu Yue mendadak merasakan sakit hebat di dalam tubuhnya hingga membuat Gu Xiu terkejut. Tubuh Gu Yue kehilangan keseimbangan dan ia terjatuh ke lantai. Dengan kondisi melemah, Gu Yue mengungkap bahwa ia pernah mencoba membakar Gluttonous Water Seed menggunakan api aneh klannya. Gu Xiu panik menyadari tindakan itu memicu serangan balik dan khawatir kondisi Gu Yue akan semakin memburuk. Lin Bei kebingungan, tidak memahami kenapa Gluttonous Water Seed tiba-tiba bereaksi sekuat ini. Ia lalu menyadari bahwa jika Gu Yue mati, misi sistem terhadap dirinya otomatis tidak berlaku. Lin Bei tersenyum sinis, berpikir bahwa sebagai penjahat, ia tidak berkewajiban menyelamatkan seseorang yang ingin membunuhnya. Ruangan menjadi semakin kacau oleh teriakan dan kepanikan Gu Xiu serta jeritan kesakitan Gu Yue. Merasa muak, Lin Bei memerintahkan sistem membuka toko dan menampilkan item untuk menyegel Gluttonous Water Seed. Daftar item yang muncul memiliki harga yang tidak masuk akal dan jauh di luar jangkauan poinnya. Lin Bei kesal dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia mampu membeli item semahal itu. Sistem lalu menampilkan metode lain berupa elemen pengunci dual pole yin dan yang dengan harga lebih rendah. Lin Bei membeli metode tersebut dengan terpaksa, sadar bahwa sistem sengaja menguras seluruh poinnya. Setelah pembelian, kemampuan itu langsung meresap ke dalam tubuh Lin Bei. Gu Xiu berniat memaksakan energi sejatinya untuk mengusir benih air, meski harus mengorbankan nyawanya. Lin Bei segera menghentikan tindakan Gu Xiu sebelum ia bertindak lebih jauh. Dengan nada yakin, Lin Bei menyuruh Gu Xiu keluar dan berjaga jika tidak ingin Gu Yue celaka. Gu Xiu menolak keras dan menganggap Lin Bei tidak serius dalam situasi genting ini. Kondisi Gu Yue semakin parah hingga ia muntah darah, membuat Gu Xiu semakin panik. Lin Bei menegaskan bahwa satu-satunya pilihan Gu Xiu saat ini hanyalah mempercayainya. Gu Xiu akhirnya setuju untuk mempercayai Lin Bei sekali ini, sambil memberi ancaman jika Gu Yue terluka. Ia menegaskan bahwa Lin Bei akan dihancurkan tanpa sisa jika sesuatu terjadi pada nona mudanya. Setelah berkata demikian, Gu Xiu keluar dari ruangan. Lin Bei menggerutu bahwa orang tua itu sangat kuno, bahkan saat berbicara kasar. Ia mempertanyakan pada sistem kenapa kali ini tindakannya menyelamatkan Gu Yue tidak dihentikan. Sistem menjawab bahwa tindakannya masih sesuai karakter, dan Lin Bei pun memutuskan untuk melanjutkan penyelamatan. Setelah beberapa saat, Gu Yue membuka matanya dan menyadari kondisinya sudah jauh membaik, meski tubuhnya masih terasa sangat dingin. Lin Bei menyambutnya dengan senyum santai dan memastikan bahwa Gluttonous Water Seed telah berhasil ditekan.
Gu Yue menatap Lin Bei lalu menunduk melihat dirinya sendiri. Wajahnya langsung memerah karena malu. Tanpa ragu, Gu Yue menghajar Lin Bei karena salah paham, membuat Lin Bei terkejut dan kesal setelah susah payah menyelamatkannya. Di kamar Lin Bei, Nalan Ziyun terlihat kelelahan karena menunggu Lin Bei yang tak kunjung kembali. Ekspresi Nalan Ziyun berubah tajam, jelas menunjukkan amarah yang tertahan. Kembali ke Lin Bei, ia berjalan pulang dengan kondisi tubuh penuh luka dan lebam. Dalam hati, Lin Bei bersumpah akan membuat Gu Yue tunduk kepadanya dalam waktu 3 bulan. Ia tersenyum sendiri sepanjang jalan hingga orang-orang di sekitarnya menganggapnya aneh. Lin Bei masuk ke kamarnya dan menyadari situasinya tampak sama seperti saat ia pergi sebelumnya. Ia merasa lega karena tidak ada yang tampak menyadari bahwa dirinya pergi ke rumah Xiao Miao dan bermalam di sana. Tiba-tiba Nalan Ziyun muncul di belakangnya dengan wajah dingin dan menanyakan kemana ia pergi semalaman. Sesaat kemudian, teriakan keras Lin Bei menggema dari dalam kamar. Keesokan harinya, Gu Yue dan Gu Xiu bersiap untuk mengawasi pergerakan Xiao Miao. Nalan Ziyun ikut bersama mereka sambil membawa Lin Bei yang seluruh tubuhnya dibalut perban seperti mumi. Di tempat lain, orang yang sebelumnya menolong Xiao Miao pulang menanyakan kondisi luka Xiao Miao. Namun Xiao Miao justru terlihat menggunakan teknik gluttonous water pada hewan buruannya, mengejutkan orang itu. Xiao Miao menjelaskan bahwa ia sedang memurnikan mayat serigala iblis untuk menyembuhkan lukanya tanpa rasa bersalah. Zhang Shen langsung menghunus pedangnya, marah karena hasil buruan itu adalah uang untuk obat ibunya. Xiao Miao menghentikan tekniknya dan meremehkan masalah itu, menganggap mereka bisa berburu serigala lain. Zhang Shen menjelaskan bahwa serigala iblis itu sangat penting karena hasilnya digunakan untuk obat harian ibunya hingga mereka pulih. Ia meluapkan kemarahan dan penyesalannya karena tindakan Xiao Miao telah menghancurkan segalanya. Xiao Miao menanggapi dingin, mengaku berterima kasih tetapi tidak menerima ancaman terhadap dirinya. Tanpa ragu, Xiao Miao langsung mengerahkan teknik gluttonous water untuk menyerang Zhang Shen. Zhang Shen tak mampu melawan dan tubuhnya ditelan oleh teknik tersebut. Ibu dan adik Zhang Shen datang karena keributan, mereka masuk ke ruangan untuk memeriksa keadaan. Mereka terdiam saat melihat Zhang Shen sudah tidak bernyawa. Keduanya mengalami syok berat atas kejadian di hadapan mereka. Dengan marah dan putus asa, mereka menuduh Xiao Miao telah membunuh Zhang Shen yang sebelumnya menolongnya. Xiao Miao berdalih bahwa ia tidak berniat membunuh dan menganggap semua itu akibat tindakan Zhang Shen sendiri. Adik Zhang Shen ingin menyerang karena amarah, namun dihentikan ibunya yang sadar mereka bukan tandingan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membiarkan Xiao Miao pergi tanpa mampu berbuat apa-apa. Sebelum pergi, Xiao Miao tersenyum dan mengucapkan klaim bahwa ia tidak akan membunuh orang tak bersalah. Dari kejauhan, Lin Bei dan rombongannya menyaksikan seluruh kejadian itu. Nalan Ziyun meluapkan amarahnya, menilai perbuatan Xiao Miao jauh lebih kejam dari binatang. Lin Bei mengulang dalam pikirannya ucapan Xiao Miao tentang dendam dan orang tak bersalah. Gu Xiu menyarankan Gu Yue agar menjauh dan tidak lagi berinteraksi dengan Xiao Miao demi keselamatannya. Gu Yue menyetujui saran itu, lalu Gu Xiu mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Notifikasi sistem muncul, menyatakan kekecewaan Gu Yue terhadap Xiao Miao dan perubahan besar pada keberuntungan serta poin. Lin Bei merasa puas karena pengorbanan poin penjahatnya untuk menyelamatkan Gu Yue akhirnya terbayar. Setelahnya, Lin Bei kini berada di dalam kapal terbang, dalam perjalanan kembali menuju Sekte Qingyun. Di tengah perjalanan, pikirannya tertuju pada Xiao Miao dan kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mendapatkan keberuntungan darinya. Membuatnya mulai mempertimbangkan langkah berikutnya setelah tiba di sekte. Lin Bei terkejut dan kesal saat menyadari Gu Yue juga ada di kapal dan ternyata ikut kembali ke sekte bersamanya. Ia menggoda Gu Yue dengan menyinggung statusnya yang bukan murid sekte Qingyun serta kemungkinan kakak Xiao Miao akan kesulitan menemukannya jika ia pergi begitu saja. Gu Yue tidak menanggapi, hanya termenung dan diam mendengarkan. Dalam hati, Lin Bei menyadari bahwa Gu Yue sangat menyukai Xiao Miao. Namun kehadirannya justru mempermudah misi penaklukan yang diberikan sistem. Air mata Gu Yue mulai jatuh saat ia merasa dirinya ditertawakan oleh Lin Bei. Lin Bei mendekatinya sambil terus menggoda, namun menegaskan bahwa ia tidak bermaksud mengejek, melainkan mengingatkannya soal situasi setelah tiba di wilayahnya.
Ia berbisik dengan nada nakal seolah mengancam, yang langsung membuat poin penjahatnya meningkat. Gu Yue bereaksi marah dan malu, tersentak oleh ucapan dan sikap Lin Bei. Lin Bei menjatuhkannya dan menindih tubuhnya sambil menantang reaksinya, kembali memicu peningkatan poin penjahat dari sistem. Gu Yue semakin malu karena Lin Bei telah melihat tubuhnya sepenuhnya sebelumnya, sementara sistem mencatat kemajuan penaklukan. Lin Bei terkejut karena kemajuan penaklukan yang didapat hanya mencapai 35%. Nalan Ziyun tiba-tiba masuk ke ruangan dan langsung terpaku melihat situasi di hadapannya. Ia terlihat sangat marah, sementara Lin Bei dalam hati menyadari bahwa masalah besar baru saja dimulai. Nalan Ziyun langsung memukuli Lin Bei sambil meluapkan kemarahannya karena mengira ia telah melihat seluruh tubuh Gu Yue. Tiba-tiba terjadi ledakan besar tidak jauh dari kapal, mengejutkan semua orang di dalamnya. Perhatian mereka langsung teralihkan, dan Lin Bei menyadari bahwa nyala api tersebut adalah api batu. Sumber ledakan ternyata seekor monster raksasa mirip Godzilla yang menyemburkan api. Di kejauhan, makhluk kecil yang imut bersembunyi ketakutan di balik pohon sambil mengintip situasi. Makhluk itu perlahan membuka mata saat keadaan di sekitarnya mulai terasa tenang. Ketika mengintip kembali, ia melihat Lin Bei sudah berhasil mengalahkan monster tersebut. Lin Bei memastikan bahwa monster itu adalah Super Crossbow Beast Dragon dan memutuskan membawanya sebagai hadiah karena gurunya menyukai benda semacam itu. Makhluk imut itu menatap Lin Bei dengan mata berbinar sambil berseru kegirangan. Sementara itu di kapal, Nalan Ziyun dan Gu Yue terlibat adu mulut, dengan Nalan Ziyun menyuruh Gu Yue pergi dan kembali pada Xiao Miao. Gu Yue membalas dengan tegas bahwa ia bebas berada di manapun dan tidak mau dikendalikan oleh siapapun. Pertengkaran berubah menjadi adu pedang, dan Nalan Ziyun menuduh Gu Yue menaruh perasaan pada Lin Bei. Nalan Ziyun meremehkan Gu Yue dengan mengatakan bahwa perasaannya sia-sia, sementara Gu Yue terus membantah tuduhan itu. Lin Bei kembali ke kapal, tanpa menyadari bahwa makhluk imut tersebut mengikutinya dari belakang. Melihat Lin Bei datang, Nalan Ziyun dan Gu Yue langsung menghentikan pertikaian dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lin Bei duduk karena kelelahan dan mengajak mereka minum air terlebih dahulu. Makhluk imut itu diam-diam menuangkan air untuk Lin Bei. Lin Bei meminum air tersebut tanpa menyadari siapa yang memberikannya. Ia langsung menyemburkan air saat kaget melihat makhluk imut di hadapannya. Lin Bei bereaksi keras, tidak menyangka makhluk asing itu ada di kapal. Nalan Ziyun dan Gu Yue menjelaskan bahwa makhluk itu memang mengikuti Lin Bei kembali dan mereka juga kebingungan. Keduanya kembali saling menyela dan saling meniru, memicu pertengkaran kecil yang sama seperti sebelumnya. Lin Bei menatap makhluk imut itu dan mencoba menanyakan asal-usulnya. Makhluk itu memperagakan kejadian sebelumnya, sementara Lin Bei mulai menafsirkan maksud gerakannya. Lin Bei menyimpulkan bahwa makhluk itu diserang oleh Super Crossbow Beast Dragon dan terpaksa bersembunyi karena ketakutan. Ia melanjutkan tafsirannya bahwa dirinya muncul, mengalahkan monster tersebut, dan menyelamatkan makhluk kecil itu. Gu Yue merasa heran karena Lin Bei bisa memahami bahasa ras lain. Dan Lin Bei menjelaskan bahwa ia memahaminya karena berada di lokasi kejadian. Nalan Ziyun kemudian bertanya tentang nama makhluk kecil tersebut. Lin Bei mulai berpikir soal nama sambil diam-diam bertanya pada sistem mengenai asal-usul makhluk itu. Sistem memberitahu bahwa untuk melihat informasi dasar makhluk tersebut dibutuhkan 10.000 poin penjahat. Lin Bei merasa kesal setelah mengetahui biaya poin penjahat yang dibutuhkan hanya untuk melihat informasi dasar makhluk kecil tersebut. Ia memperhatikan suara yang diucapkan makhluk itu berulang kali, lalu memutuskan memberinya nama Yaya berdasarkan ucapannya. Makhluk kecil itu tampak senang dengan nama barunya, dan Nalan Ziyun menyadari bahwa ia menyukai nama tersebut. Dalam hati, Lin Bei memutuskan untuk mengurungkan niat memeriksa informasi makhluk itu dan memilih mempelajarinya perlahan nanti. Lin Bei dengan santai menerima makhluk kecil itu sebagai teman setelah ia ikut ke kapal terbang, sementara makhluk itu merespons dengan antusias. Mereka akhirnya tiba di Sekte King Yun, dan Lin Bei menyambut kepulangannya dengan suara lantang. Setibanya di sana, Nalan Ziyun dan Gu Yue kembali berselisih soal alasan Gu Yue mengikuti mereka. Nalan Ziyun terlihat semakin kesal dan hendak melanjutkan pertengkaran. Lin Bei memperhatikan kerumunan orang yang bergerak menuju puncak Zixiao. Ia menyadari bahwa waktu telah tiba untuk pertemuan perekrutan murid yang diadakan setiap 10 tahun sekali.
Lin Bei sempat memikirkan berapa banyak murid baru yang akan menjadi adik seperguruannya tahun ini. Sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi tentang terdeteksinya putra takdir. Lin Bei terkejut dan langsung mencurigai kemungkinan Xiao Miao menyembunyikan identitasnya untuk menyusup ke sekte Qingyun. Di sudut lain, seorang pria memperhatikan para wanita di sekitar dengan tatapan mesum sambil membandingkannya dengan keadaan di desanya. Pria itu menggunakan alat yang mampu mengukur nilai kecantikan setiap wanita yang ia lihat. Ia bertanya pada alat tersebut sejauh mana kultivasinya bisa meningkat jika ia mendapatkan semua kecantikan di sekte Qingyun. Alat itu menjawab bahwa ia bisa mencapai tahap body fusion, membuatnya sangat terkejut. Dalam pikirannya, ia mengingat 8 ranah kultivasi immortal yang ada di benua Kyushu, dimulai dari tahap pelatihan Qi. Ia melanjutkan urutan ranah berikutnya, dari pembangunan fondasi hingga Golden Core dengan kemampuan terbang yang semakin kuat. Ia kembali mengingat tahap Naschen Soul hingga transformasi, tempat jiwa mulai berubah bentuk. Ia sampai pada tahap body fusion, saat jiwa dan raga menyatu sepenuhnya. Ia menyebutkan tahap selanjutnya, Crossing Tribulation dan Mahayana. Ranah yang hanya dicapai segelintir orang di dunia. Ia menyadari bahwa hanya sekte super yang memiliki tahap body fusion, dan mulai membayangkan kemungkinan menguasai semua kecantikan sekte Qingyun. Pria itu tersenyum mesum sambil membayangkan bisa melakukan apapun sesuka hati. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan heran dan menganggapnya aneh serta tidak waras. Lin Bei menemukan pria tersebut dan mengamatinya dari kejauhan, menyadari bahwa putra takdir baru akhirnya muncul. Sistem menampilkan informasi lengkap tentang pria itu, termasuk identitas, tingkat kultivasi, keberuntungan, dan sifatnya sebagai putra takdir bertipe penguasa harem. Lin Bei menilai bahwa keberuntungan pria itu tergolong rendah dan merasa aneh karena sosok seperti itu bisa menjadi putra takdir. Sistem memberi tugas pada Lin Bei untuk merebut artefak Beauty Records milik Han Zong demi melindungi gadis-gadis sekte, dengan imbalan poin penjahat besar. Lin Bei memastikan bahwa tidak ada hukuman jika tugas tersebut gagal, dan sistem membenarkannya. Lin Bei meragukan pernyataan sistem dan mengaku tidak mempercayainya. Ia yakin sistem pasti sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Di sisi lain, Han Zong sibuk mencari wanita dengan nilai kecantikan di atas 90 seperti yang dijanjikan. Ia kecewa karena para peri sekte Qingyun di sekitarnya hanya memiliki nilai kecantikan maksimal 89. Seorang gadis cantik tiba-tiba muncul dan langsung menarik perhatian Han Zong. Alatnya aktif dan menampilkan informasi bahwa gadis itu bernama Du Guyu dengan nilai kecantikan 99. Han Zong kembali bertanya pada Beauty Records tentang peningkatan ranah kultivasi jika Du Guyu menjadi miliknya. Artefak itu menjawab bahwa ia bisa mencapai tahap Golden Core, membuat Han Zong sangat terkejut. Han Zong tersenyum mesum dan mulai membayangkan masa depannya bersama Du Guyu. Namun sebelum ia mendekat, Lin Bei sudah lebih dulu menghampiri Du Guyu. Han Zong menjadi sangat kesal dan berniat membunuh Lin Bei karena merasa wanitanya direbut. Lin Bei menyapa Du Guyu sebagai kakak senior, dan Du Guyu menjelaskan bahwa ia datang karena gurunya sedang mengasingkan diri. Lin Bei menanggapi dengan santai dan menduga gurunya sebenarnya hanya pergi bersenang-senang. Di taman hiburan, guru tersebut tiba-tiba bersin tanpa mengetahui penyebabnya. Ia merasa yakin bahwa Lin Bei pasti sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Seorang gadis kecil menyerahkan sapu tangan pada Peri Biyun, yang menerimanya dengan ucapan terima kasih. Peri Biyun terlihat sedang membuat boneka pasir yang menyerupai Lin Bei. Dengan wajah kesal, Peri Biyun bertekad memberi pelajaran pada Lin Bei setelah pertemuan murid baru selesai. Acara pertemuan murid baru resmi dimulai, dengan King Ting berdiri sebagai pembawa acara yang membuka seluruh rangkaian ujian. King Ting mengumumkan bahwa ujian tingkat pertama akan berlangsung di sebuah alam rahasia bernama Pulau Alam Rahasia. Ia menjelaskan bahwa tingkat pertama terdiri dari 10 pulau, dan setiap pulau akan menampung 100 peserta. Untuk lolos ujian, para peserta harus menemukan ikan yin yang tersembunyi di pulau dan mengumpulkan sepasang dari perangkap, dengan total 3 pasang di setiap pulau. Karena ikan yin yang bisa diperebutkan, hanya 3 orang di setiap pulau yang dapat menang. Sementara peserta yang mati di pulau tidak akan benar-benar mati. Peserta yang mati akan langsung menghilang dari pulau dan kembali ke alun-alun dalam keadaan utuh. King Ting mengajak semua orang menyaksikan jalannya ujian melalui layar besar yang dipasang di alun-alun.
Lin Bei mengamati dari luar dan menyadari bahwa semua kontestan telah masuk, serta memahami bahwa persaingan di tingkat pertama akan sangat sengit. Perhatiannya tertuju pada Han Zhong, sosok yang langsung terasa berbeda dibanding peserta lain. Di salah satu pulau, Han Zhong bertemu peserta lain yang tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk membunuhnya. Peserta itu langsung menyerang, sementara Han Zhong hanya tersenyum dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Saat situasi berlangsung, seseorang tiba-tiba menusuk pria tersebut dari belakang. Pria itu ternyata ditusuk oleh pasangannya sendiri, membuat situasi berbalik secara tiba-tiba. Wanita itu jelas terpengaruh oleh kemampuan Han Zhong dan melarang siapapun mengambil tindakan terhadapnya. Setelah kejadian itu, terlihat bahwa Han Zhong mulai dikelilingi dan mengendalikan lebih banyak wanita di pulau tersebut. Lin Bei menyadari Han Zhong adalah sosok berbahaya dan sempat berpikir untuk membunuhnya dalam pertemuan murid baru. Namun ia langsung merasa aneh karena niat membunuh itu muncul terlalu tiba-tiba dan tidak masuk akal. Bukan hanya Lin Bei, beberapa master sekte juga merasakan kegelisahan yang sama saat memperhatikan Han Zhong. Para master puncak saling menegaskan bahwa mereka semua merasakan keresahan yang sulit dijelaskan. Sebaliknya, salah satu master wanita justru merasa Han Zhong enak dipandang dan sempat ingin merekrutnya ke puncaknya. Du Guyu juga merasakan hal serupa, namun ia menyadari ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Lin Bei memperhatikan tato di wajah Han Zhong yang tidak pernah ia lihat sebelumnya dan mulai mencurigai adanya kemampuan baru. Ia meminta sistem untuk memperbarui panel informasi milik Han Zhong. Dari panel tersebut, Lin Bei mengetahui bahwa Han Zhong memperoleh kemampuan Devilis Charm dan keberuntungannya meningkat drastis. Di sisi lain, Han Zhong merasa puas karena kemampuan itu memberinya jalan untuk melunasi utang dan menguasai Sekte Qingyun. Salah satu pria yang dikhianati tampak kebingungan dan tidak memahami alasan pengkhianatan pasangannya. Wanita yang telah terpengaruh Han Zhong menatap pria itu dengan tajam dan menunjukkan sikap permusuhan. Tanpa ragu, wanita tersebut membunuhnya dengan kejam. Ia bahkan bersiap memotong kakinya sendiri karena merasa tubuhnya telah ternodai. Melihat tindakan itu, Han Zhong sendiri merasa ngeri dan menilai hal tersebut sudah berlebihan. Namun para wanita di sekitarnya tampak kehilangan akal sehat dan justru semakin brutal. Lin Bei akhirnya memahami mengapa kegagalan misi di alam rahasia tidak diberi hukuman. Ia mulai cemas bahwa jika Beauty's Records tidak dihancurkan, semua wanita di pulau itu akan kehilangan rasionalitas. Di tempat lain, Peri Biyun akhirnya menyelesaikan istana pasir yang ia bangun dengan susah payah. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan menghancurkan istana pasir tersebut. Benda yang jatuh itu adalah Lin Bei, yang langsung menyampaikan bahwa ada keadaan darurat. Peri Biyun langsung menghajar Lin Bei karena menghancurkan istana pasir, sementara Lin Bei mengeluh lengannya hampir patah. Luo Li menyela dan menyadari bahwa kondisi Lin Bei tampak cukup parah. Karena Luo Li, Peri Biyun akhirnya menahan diri dan melepaskan Lin Bei. Namun sebelum benar-benar berhenti, Peri Biyun masih memukulnya sekali lagi dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, Peri Biyun menanyakan alasan sebenarnya Lin Bei datang menemuinya. Lin Bei menjelaskan bahwa ada penjahat dengan kemampuan aneh yang menyelinap ke pertemuan murid baru dan berniat menguasai semua wanita Sekte Qingyun. Mendengar hal itu, Peri Biyun kembali menghajar Lin Bei sambil meluapkan amarahnya. Lin Bei merasa heran karena terus dipukul meskipun sedang menyampaikan hal penting. Peri Biyun kemudian membawa Lin Bei pergi bersamanya menuju puncak Zixiao. Luo Li berpamitan dengan santai dan meminta Peri Biyun agar sering datang berkunjung saat ada waktu. Di luar alam rahasia, para peserta pria yang dikhianati berkumpul sambil meluapkan kebingungan dan rasa kesal mereka. King Ting memancing reaksi mereka dengan menanyakan perasaan semua orang setelah kejadian itu. Ia kemudian menegaskan tujuan mereka, yang langsung disambut teriakan untuk mengalahkan dan menyingkirkan Han Zhong. Peri Biyun tiba di lokasi tempat para peserta berkumpul. Ia mendarat dengan mulus, sementara Lin Bei justru tersungkur tak berdaya di belakangnya. Saat melihat Han Zhong, Peri Biyun langsung merasakan efek aneh yang mulai memengaruhi alam bawah sadarnya. Lin Bei menjelaskan bahwa kemampuan Han Zhong bernama Devilis Charm, yang memicu niat membunuh pada pria dan ketertarikan pada wanita. Peri Biyun terkejut mendengar nama kemampuan itu, sementara Lin Bei menegaskan tidak ada kekeliruan. Peri Biyun menyadari bahayanya dan menilai bahwa jika Han Zhong naik 2 tingkat kultivasi lagi, dunia kultivasi akan dilanda pertumpahan darah.
Ia mengingat catatan kuno tentang seseorang dengan Devilish Charm yang pernah mengubah hampir semua kultivator wanita menjadi haremnya. Akibatnya, perang panjang melawan para kultivator pria pun pecah selama puluhan tahun. Lin Bei menanyakan apa yang akhirnya terjadi pada sosok tersebut. Peri Biyun menjelaskan bahwa teknik Buddhist Human Awakening Roar membangunkan para wanita, lalu semua pihak bekerja sama membunuhnya hingga tak tersisa. Ia memperhatikan sekeliling dan menyadari bahwa bahkan Yuer dan para master puncak lain sudah mulai terpengaruh. Namun ia juga menyadari bahwa mencari bantuan sekte Buddha akan memakan waktu. Dan belum tentu teknik itu masih diwariskan. Dalam hati, Lin Bei langsung bertanya pada sistem apakah Human Awakening Roar tersedia di toko penjahat. Sistem mengonfirmasi teknik tersebut tersedia dengan harga 2.100 poin penjahat, dan Lin Bei langsung membelinya. Transaksi selesai, dan Lin Bei resmi mempelajari teknik Buddhist Human Awakening Roar. Ia segera memberitahu Peri Biyun bahwa dirinya mengetahui teknik Human Awakening Roar. Peri Biyun heran karena ia tidak pernah mengajarkan teknik itu dan bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Lin Bei mengelak dengan alasan kebetulan, sementara Peri Biyun menilai itu sebagai peluang yang jarang terjadi. Meski begitu, Peri Biyun menegaskan bahwa kultivasi Lin Bei belum cukup kuat untuk membangunkan semua orang. Ia kemudian mengeluarkan sebuah toa berukuran besar. Peri Biyun menyerahkan toa itu kepada Lin Bei dan memintanya menggunakannya. Lin Bei mengarahkan toa ke kerumunan dan memastikan semua orang sudah siap memulai. Dengan kekuatan teknik barunya, Lin Bei berteriak sangat keras menggunakan Human Awakening Roar. Sekejap kemudian, semua orang yang terpengaruh langsung tersadar kembali. Peri Biyun memperingatkan bahwa mereka baru saja berada di bawah pengaruh Devilish Charm. Master Yuxu akhirnya memahami asal mula niat membunuh yang sempat muncul di hatinya. Master Danhe menegaskan bahwa Devilish Charm harus segera dilenyapkan demi mencegah tragedi terulang. Master Zixiao menyatakan bahwa masalah ini menyangkut keamanan sekte dan berniat masuk ke alam rahasia. Lin Bei segera menghentikannya dan meminta agar masalah ini ditangani oleh para murid saja. Lin Bei memasuki alam rahasia dengan tujuan menghentikan Han Zong sebelum situasi berkembang lebih jauh. Ia teringat alasan dirinya maju, karena sistem menegaskan bahwa misi akan gagal jika Han Zong dibunuh oleh pihak lain. Dalam hatinya, Lin Bei menyadari kesempatan ini jarang terjadi, menyelesaikan misi tanpa harus menjadi pihak jahat. Begitu berada di dalam, Lin Bei langsung berhadapan dengan Han Zong tanpa perantara. Han Zong mengenali Lin Bei sebagai pria yang dianggapnya telah berhubungan dengan para wanita miliknya. Lin Bei kebingungan dengan tuduhan itu karena tidak memahami wanita mana yang dimaksud. Han Zong menunjukkan sikap bermusuhan dan menganggap semua pria yang mendekati wanitanya harus disingkirkan. Tanpa ragu, Han Zong memerintahkan para wanita di bawah kendalinya untuk menyerang Lin Bei. Lin Bei menggunakan Human Awakening Roar untuk mematahkan pengaruh yang mengendalikan mereka. Para wanita itu tersadar dan menunjukkan kebingungan, tidak memahami apa yang baru saja terjadi pada diri mereka. Han Zong marah melihat reaksi mereka dan kembali memaksa agar Lin Bei segera dibunuh. Lin Bei menyatakan bahwa kendali Han Zong telah dihancurkan dan semua orang telah kembali normal. Selain Lin Bei dan Han Zong, semua orang lain tiba-tiba dikeluarkan dari alam rahasia. Lin Bei menyadari bahwa para master sekte telah memindahkan semua orang keluar, menyisakan mereka berdua saja. Tanpa memberi kesempatan, Lin Bei langsung melancarkan serangan yang memicu ledakan besar. Han Zong terpental akibat serangan itu dan menyadari perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Dalam kondisi terdesak, Han Zong meminta bantuan Beauty's Records untuk meminjamkan kekuatan tambahan. Kekuatan Han Zong melonjak drastis setelah poin kecantikan dikorbankan dan ranahnya dinaikkan secara paksa. Merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan, Han Zong kembali percaya diri dan menargetkan Lin Bei. Han Zong menyerang dengan tembakan energi penuh niat membunuh. Lin Bei menghindari serangan itu dengan mudah tanpa menunjukkan kesulitan. Han Zong kembali melancarkan serangan, tetapi Lin Bei terus menghindar dengan tenang. Han Zong semakin kesal karena serangannya tidak mengenai sasaran, sementara Lin Bei tetap tenang menanggapinya. Lin Bei berhenti menghindar dan mulai maju untuk membalas serangan. Ia mengaktifkan teknik telapak tangan tingkat tinggi dengan menukar poin penjahat miliknya. Cahaya teknik itu menyilaukan Han Zong hingga penglihatannya terganggu. Avatar katak raksasa muncul dan menghantam Han Zong dengan kekuatan besar. Lin Bei mengambil Beauty's Records dari tubuh Han Zong yang telah hancur.
Tapi tangan Han Zong tiba-tiba bergerak dan menghentikan tindakan Lin Bei. Lin Bei terkejut karena Han Zong belum mati meski tubuhnya telah hancur. Han Zong menolak kematian dan mengungkap ambisinya untuk menjadi kultivator yang menguasai dunia. Ia kembali memohon kekuatan pada Beauty Records dengan mengorbankan segalanya. Tubuh Han Zong memancarkan cahaya ungu, menandakan transformasi lanjutan. Han Zong bangkit kembali dengan wujud tubuh menyerupai tengkorak. Para master sekte yang memantau dari luar menjadi cemas saat menyadari lonjakan ranah itu. Peri Biyun menenangkan mereka dan yakin Lin Bei masih memiliki rencana cadangan. Master Yuxu tetap bersiaga untuk turun tangan jika keadaan memburuk. Di dalam alam rahasia, Han Zong menyatakan dirinya telah mencapai tahap Golden Core. Lin Bei menanggapi klaim itu dengan sikap santai tanpa terlihat tertekan. Han Zong mengejek ketenangan Lin Bei dan bersiap menunjukkan kekuatan Golden Core-nya. Ia mengerahkan kekuatan magis Golden Core dan melancarkan serangan. Namun, tidak ada serangan yang benar-benar muncul. Han Zong kembali memaksa mengaktifkan kekuatan Golden Core-nya. Hasilnya tetap sama, tidak terjadi apapun. Lin Bei menertawakan situasi itu dan menyadari masalah pada kekuatan Han Zong. Lin Bei mulai menjelaskan bahwa setelah mencapai puncak pembangunan fondasi, kultivator harus mengompresi kekuatan spiritual di dantian. Ia menegaskan bahwa selama proses itu, jejak diri akan tertinggal satu persatu di permukaan Golden Core. Setelah berhasil menembus tahap Golden Core, jejak-jejak tersebut seharusnya membentuk lukisan misterius. Lin Bei menunjukkan bahwa lukisan itu adalah sumber kekuatan magis Golden Core, namun Golden Core milik Han Zong tampak tidak memiliki apapun. Ia menegaskan bahwa Golden Core Han Zong hanya memiliki permukaan halus tanpa kekuatan magis sejati. Kesal mendengar penjelasan itu, Han Zong maju dan mencoba menyerang secara fisik. Lin Bei kembali menghindar dengan mudah, tanpa terlihat terburu-buru. Han Zong terus menyerang sambil mengklaim dirinya kini lebih kuat dari Lin Bei. Namun semua serangan itu tetap meleset karena Lin Bei terus menghindar. Di luar alam rahasia, para master sekte menunggu sambil bermain kartu. Peri Biyun menanyakan kondisi pertarungan kepada master sekte. Master Zixiao menyebutkan bahwa saat ini terlihat seperti kejar-kejaran tanpa hasil. Tiba-tiba, mereka menyadari adanya perubahan karena pertarungan mendadak berhenti. Han Zong menyangka Lin Bei akhirnya berhenti menghindar dan siap menghadapi kematian. Lin Bei menjelaskan bahwa ia berhenti bukan karena terpojok, melainkan karena tujuannya sudah tercapai. Han Zong menyerang sekali lagi dengan penuh amarah. Serangan itu ditahan Lin Bei dengan mudah tanpa terdorong mundur. Lin Bei mengungkap bahwa sejak awal ia hanya mengulur waktu untuk menguras kekuatan spiritual Han Zong. Golden Core palsu milik Han Zong mulai retak karena kehilangan dukungan spiritual. Lin Bei menegaskan bahwa Golden Core itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Lin Bei mencabut lengan Han Zong secara brutal. Ia menyatakan bahwa ini adalah akhir dan Han Zong akan dihabisi dalam satu tarikan napas. Lin Bei melepaskan teknik pamungkasnya yang memicu ledakan besar. Sistem mengumumkan bahwa Han Zong telah dimusnahkan dan seluruh keberuntungannya dipindahkan ke Lin Bei. Lin Bei memperoleh Beauty Records dan menerima tambahan besar poin penjahat. Sistem mulai ditingkatkan setelah memperoleh Beauty Records tanpa memengaruhi fungsi yang ada. Lin Bei keluar dari alam rahasia setelah memastikan misinya telah selesai. Peri Biyun memuji hasil pertarungan Lin Bei dengan acungan jempol. Sementara Master Zixiao berterima kasih dan memberi izin khusus untuk memasuki paviliun Gongfa lebih awal. Lin Bei menerima hadiah itu dan menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Untuk menghilangkan dampak buruk yang ditinggalkan Han Zong, Sekte Qingyun kembali membuka konferensi penerimaan murid. Pada akhirnya, 20 orang berhasil lulus seluruh ujian dan resmi bergabung dengan Sekte Qingyun. 2 hari kemudian, Lin Bei datang ke paviliun Gongfa untuk mengambil hadiah pilihannya. Ia lebih dulu menuju area metode latihan, namun segera melewatinya karena merasa tidak membutuhkannya karena sudah punya master. Setelah itu ia menengok area senjata, lalu kembali pergi tanpa memilih apapun. Menurutnya, sistem miliknya sudah cukup. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah area aneh bertuliskan larangan untuk orang bodoh. Melihat tanda itu, Lin Bei langsung menyadari bahwa tulisan tersebut pasti buatan masternya. Ia masuk ke dalam dan menemukan tulisan besar bertema unortodoks yang membuatnya bingung. Ternyata isi tempat itu adalah kumpulan buku mesum yang langsung membuat hidungnya mimisan.
Ia segera mengembalikan buku-buku itu ke tempat semula sambil menyadari isinya tidak terlalu serius. Lin Bei sadar bahwa membawa buku semacam itu keluar pasti akan membuatnya dihajar oleh masternya. Ia pun mengalihkan perhatian dan mulai mencari hal lain yang lebih berguna. Beberapa jam berlalu, Lin Bei justru terbaring lemas di lantai dengan ekspresi lelah dan muak. Ia menyadari bahwa tumpukan buku di sana sebagian besar tidak bisa lolos pemeriksaan. Rasa stres muncul karena seharian sibuk, namun tidak mendapatkan apapun yang berguna. Tiba-tiba, tangannya terasa perih seperti tergores sesuatu di antara tumpukan buku. Ia menemukan sebuah pedang perunggu kecil yang tampak aneh tersembunyi di sana. Pedang kecil itu tiba-tiba bersinar, dan sebuah pilar cahaya menjulang lurus ke atas. Dari kejauhan, Peri Biyun dan Master Zixiao mengamati fenomena tersebut dengan tenang. Master Zixiao mengakui bahwa ia tidak menyangka Lin Bei benar-benar terpilih sebagai ahli waris. Untungnya formasi sudah dipasang agar kejadian itu tidak terlihat dari luar. Peri Biyun menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sementara Master Zixiao menegaskan bahwa Lin Bei masih membutuhkan waktu. Master Zixiao memastikan bahwa Lin Bei kini adalah pewaris Qinglian Sekte Qingyun, namun masa depannya masih bergantung pada keberuntungan. Setelah pilar cahaya mereda, Peri Biyun dan Master Zixiao pun pergi. Di dalam paviliun, Lin Bei berdiri kebingungan tanpa memahami apa yang baru saja terjadi. Notifikasi sistem muncul dan menjelaskan bahwa pedang itu bernama The Other Side of Heaven dengan fungsi sebagai salah satu kunci alam rahasia Qinglian. Meski tidak sepenuhnya mengerti, Lin Bei merasa telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa secara tidak sengaja. Ia bertanya apakah kunci itu bisa langsung membuka alam rahasia, namun sistem menjelaskan bahwa 9 kunci diperlukan. Lin Bei lalu menanyakan soal Qinglian Sword Classic, dan sistem menjelaskan bahwa pewaris harus bersaing dengan 8 sekte lain. Ia merasa mekanisme seleksi itu merepotkan, namun sistem menegaskan bahwa cukup mengumpulkan 9 kunci tanpa mengalahkan semua pewaris. Lin Bei tiba-tiba teringat bahwa sistem memiliki fungsi khusus yang bisa dimanfaatkan. Di alam rahasia Qinglian, Qinglian Sword Classic yang tersimpan mendadak menghilang. Buku itu kini berada di tangan Lin Bei, yang terlihat puas karena berhasil memindahkannya dengan sistem. Sistem mulai menjelaskan pembagian kultivator di benua Kyushu menjadi praktisi biasa dan praktisi warisan. Praktisi biasa dijelaskan maju selangkah demi selangkah, termasuk proses pembentukan Golden Core. Sistem menyebut bahwa memiliki kunci dapat menjadikan seseorang praktisi warisan, namun pewaris Qinglian berbeda. Qinglian Sword Classic mengharuskan penumpukan kekuatan spiritual 4 hingga 5 kali lipat sejak tahap fondasi. Saat mencapai tahap Golden Core, metode rahasia digunakan untuk menempa 2 Golden Core sekaligus. Di tahap Naschen Soul, pewaris juga akan memiliki Naschen Soul Flying Sword yang bisa tumbuh bersama pemiliknya. Sistem menegaskan bahwa hanya satu pewaris yang bisa mendapatkan Qinglian Sword Classic lengkap. Lin Bei terlihat muak karena penjelasan panjang sistem yang sulit ia pahami. Ia marah saat mengetahui bahwa membuka segel Qinglian Sword Classic membutuhkan poin penjahat jauh lebih besar. Lin Bei menghela napas berat dan memilih berhenti berdebat dengan sistem. Amarahnya kembali meledak, sementara sistem hanya memintanya untuk tenang. Setelah suasana mereda, Lin Bei mulai memikirkan kesulitan menampung kekuatan spiritual berlipat ganda di dantiannya. Ia menyadari bahwa tanpa solusi khusus, memaksa terlalu banyak energi hanya akan menghancurkan dantiannya. Lin Bei langsung meminta saran dari sistem untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem menawarkan 3 metode, sementara Lin Bei menyadari 2 di antaranya tidak mungkin baginya. Lin Bei menyadari hanya satu jalan tersisa dan memilih meningkatkan kemampuan alkimia melalui sistem. Setelah penukaran dilakukan, tubuh Lin Bei langsung diselimuti aura emas tipis. Ia menyadari bahwa meski sistem kejam, hasilnya sangat efektif karena ia langsung menjadi seorang alkemis. Lin Bei terkejut saat menyadari tingkat alkimianya sudah mencapai tingkat 3. Ia tersenyum karena dengan tingkat itu dan Four Sided Spirit Box, penyempurnaan ramuan bisa dilakukan sangat cepat. Lin Bei mulai membuat ramuan, dan ruangan tempatnya berada langsung dipenuhi cahaya terang. Beberapa saat kemudian, ramuan berhasil disempurnakan dan ia merasa puas dengan hasilnya. Lin Bei langsung menelan pil tersebut untuk melihat efeknya. Ia duduk bersila dan mengarahkan kekuatan obat ke dantiannya. Proses penyerapan berjalan lancar dan ketangguhan dantiannya meningkat.
Tanpa berhenti, Lin Bei menelan pil yang tersisa untuk memaksimalkan hasilnya. Beberapa saat kemudian, ia berbaring dengan ekspresi puas setelah proses selesai. Lin Bei menyimpulkan bahwa pil itu efektif dan kini dantiannya mampu menampung energi lebih besar. Ia menyadari pil tersebut tidak bisa dikonsumsi terus-menerus dan merencanakan perawatan lanjutan. Notifikasi misi sistem kembali muncul dan menarik perhatian Lin Bei. Di tempat lain, Nalan Ziyun sedang menuju kediaman Lin Bei untuk menanyakan hasil dari paviliun Gongfa. Dalam perjalanannya, ia tanpa sengaja melihat Gu Yue berada di depannya. Nalan Ziyun langsung curiga dan mengira Gu Yue sedang mengintai senior brothernya. Gu Yue menolak tuduhan itu dan memperingatkan Nalan Ziyun agar berhenti berbicara sembarangan. Nalan Ziyun tetap mendesaknya, sementara Gu Yue kembali menegaskan ketidaktertarikannya. Tiba-tiba, suara mencurigakan terdengar dari balik pohon di sekitar mereka. Nalan Ziyun kesal karena merasa malam itu dipenuhi oleh orang-orang mencurigakan. Orang yang bersembunyi langsung melarikan diri, sementara Gu Yue menanggapi dengan sinis. Gu Yue segera mengeluarkan cambuknya dan bertindak cepat. Cambuk itu berhasil menangkap kaki orang yang melarikan diri dan menghentikan langkahnya. Jeratan itu membuat orang tersebut terjatuh keras ke tanah. Nalan Ziyun langsung mendesaknya dan menuntut penjelasan atas penyelinapan tersebut. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola kecil dari tangannya, membuat Nalan Ziyun terkejut. Bola kecil itu meledak dan langsung menyebarkan asap tebal ke sekeliling. Asap tersebut membuat Nalan Ziyun dan Gu Yue kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah tergantung di atas pohon dalam keadaan tak sadarkan diri. Terungkap bahwa pelaku penyergapan itu adalah Lin Bei, dan misi sistem dinyatakan selesai. Ternyata, sebelumnya Lin Bei menerima misi untuk menggantung Gu Yue dan Nalan Ziyun selama 6 jam. Dan hukuman kegagalan yang memalukan. Lin Bei hanya bisa meratapi nasibnya dan menyalahkan sistem atas kejadian itu. Keesokan harinya, Nalan Ziyun dan Gu Yue menyerang Lin Bei dengan penuh amarah. Keduanya memarahinya karena telah digantung di pohon sepanjang malam. Lin Bei panik karena tidak mengerti bagaimana mereka bisa tahu pelakunya adalah dirinya. Nalan Ziyun kembali menyerangnya dengan serangan berbasis api. Lin Bei hanya bisa pasrah menghadapi serangan tersebut. Ledakan besar terjadi dan mengguncang area di sana. Seseorang datang menghentikan mereka dan meminta semua orang berhenti. Nalan Ziyun dan Gu Yue langsung menenangkan diri saat mengenali orang tersebut. Du Guyu menyampaikan bahwa konferensi 3 sekte akan diadakan sebulan lagi dan Lin Bei diminta ikut. Ia juga menyampaikan bahwa Gu Yue harus pergi bersama mereka sesuai keputusan master, membuat Gu Yue sedikit kebingungan. Malam harinya, Nalan Ziyun dan Du Guyu berendam di kolam di tengah hutan untuk menghilangkan kelelahan. Nalan Ziyun bertanya berapa lama mereka akan pergi setelah menghadiri konferensi 3 sekte. Du Guyu menjawab tidak tahu, lalu menyinggung bahwa Nalan Ziyun sulit melepaskan senior brothernya. Nalan Ziyun merasa malu dan menyangkal bahwa ia terus memikirkan Lin Bei. Meski begitu, ia mengakui selalu merasa Lin Bei terpaksa melakukan hal-hal buruk. Du Guyu menyarankan agar Nalan Ziyun menanyakannya langsung suatu hari nanti. Nalan Ziyun setengah bercanda membayangkan kemungkinan Lin Bei dipaksa oleh sesuatu, yang membuatnya terpaksa melakukan hal-hal aneh. Tiba-tiba, Nalan Ziyun menyadari ada sesuatu yang terasa tidak beres. Du Guyu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyadari pakaian mereka telah menghilang, dan Nalan Ziyun langsung menuduh Lin Bei sebagai pelakunya. Ternyata memang Lin Bei yang mencuri pakaian mereka demi menyelesaikan misi sistem. Lin Bei meluapkan kekesalannya dan bersumpah akan membalas sistem suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, Lin Bei terlihat bernyanyi di atas atap pada tengah malam. Terungkap bahwa ia bernyanyi tepat di atas kamar masternya. Peri Biyun tidak bisa tidur karena merasa terganggu oleh suara tersebut. Ia mendatangi Lin Bei dengan amarah, sementara tugas sistem yang memaksanya bernyanyi diperlihatkan. Lin Bei hanya bisa menatap masternya dengan wajah pasrah. Peri Biyun bersiap menyerang tanpa ragu. Ledakan besar kembali terjadi akibat serangan tersebut. Nalan Ziyun yang tertidur terbangun karena cahaya yang sangat terang. Namun ia kembali tidur saat cahaya itu menghilang. Peri Biyun pergi meninggalkan Lin Bei yang babak belur sambil memberikan peringatan keras padanya. Lin Bei meratapi nasibnya karena sistem terus memberinya tugas memalukan. Ia mencurigai sistem sengaja membalas dendam atas kejadian di paviliun Gongfa.
Sistem kembali mengeluarkan tugas baru yang mengancam hukuman jika gagal. Membuat Lin Bei hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Sebulan berlalu dengan cepat, dan Peri Biyun mengecek apakah semua orang sudah berkumpul untuk berangkat. Nama-nama murid disebut satu persatu, namun Lin Bei tidak terlihat di antara mereka. Lin Bei ternyata tergeletak di bawah, tubuhnya dibungkus rapat seperti mumi sambil memberi tanda bahwa ia ada di sana. Peri Biyun menendangnya masuk ke kapal terbang, memaksanya ikut berangkat tanpa mendengarkan keluhannya. Rombongan itu akhirnya berangkat untuk menghadiri konferensi 3 sekte. Di dalam kapal terbang, Lin Bei melepas perban tubuhnya dan menyadari akhirnya ia meninggalkan sekte King Yun setelah hari-hari dipukuli karena sistemnya. Ia mengakui bahwa berpura-pura terluka parah adalah satu-satunya cara agar tidak benar-benar diikat seperti mumi saat konferensi. Sistem tiba-tiba mengingatkan bahwa waktu misi penaklukan Gu Yue hampir habis, membuat Lin Bei sadar ia sempat melupakannya. Ia menyadari Gu Yue juga ada di kapal terbang, tetapi masih belum tahu bagaimana cara mendekatinya. Gu Yue tiba-tiba masuk ke ruangannya, membuat Lin Bei terkejut karena ia datang dengan sendirinya. Gu Yue tiba-tiba berteriak malu, sementara Lin Bei mengeluh bahwa ialah yang seharusnya malu. Keduanya saling menuduh dengan nada malu, suasana langsung menjadi canggung dan kacau. Lin Bei segera mengenakan pakaiannya dan langsung menanyakan tujuan Gu Yue datang menemuinya. Sistem muncul kembali dan memberitahu bahwa fitur baru telah ditambahkan, membuat Lin Bei langsung tertarik. Sistem meminta 1000 poin penjahat untuk membuka fitur tersebut, membuat Lin Bei kesal namun tetap menyetujuinya. Gu Yue menjelaskan bahwa kekuatan spiritualnya menjadi lebih murni, dan satu-satunya perubahan yang ia rasakan hanyalah segel yin yang di dahinya. Dengan raut malu, Gu Yue menanyakan apakah segel itu memiliki fungsi lain selain menyegel Gluttonous Seed. Sistem langsung memerintahkan Lin Bei untuk menyarankan agar mereka mengulang adegan tertentu, membuatnya bingung dengan maksud sistem. Sistem menjanjikan hadiah 100 poin penjahat jika perintah itu dijalankan, dan Lin Bei langsung memahami maksudnya. Lin Bei menyampaikan saran itu pada Gu Yue sesuai instruksi sistem, dan poin penjahat langsung bertambah. Gu Yue terdiam, mencoba memahami maksud dari mengulang adegan yang dimaksud. Ia teringat situasi sebelumnya yang mengharuskan mereka telanjang, dan wajahnya langsung memerah. Merasa dilecehkan, Gu Yue hendak menamparkan Lin Bei karena menganggapnya cabul. Lin Bei menangkap tangannya tepat waktu, sementara sistem kembali mendesaknya untuk melanjutkan skenario. Di dalam hatinya, Lin Bei panik karena sistem tiba-tiba memaksanya berperan dalam situasi yang semakin dramatis. Ia menyimpulkan bahwa niat sistem memang buruk, namun tetap memilih risiko dipukul Gu Yue daripada dipermalukan di sekte. Lin Bei mendekat dan memanggil Gu Yue dengan nada serius. Ia memeluk Gu Yue sambil menjelaskan bahwa penguasaan tubuh adalah hal penting bagi seorang praktisi, dan poin penjahat kembali bertambah. Lin Bei sudah bersiap menerima pukulan, namun Gu Yue justru mengakui bahwa penjelasannya masuk akal. Lin Bei terkejut karena reaksinya tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Ia semakin heran karena rencana itu tampak berjalan terlalu lancar. Gu Yue menyarankan agar mereka menutup mata, dan Lin Bei menyetujui sesuai arahan sistem. Sistem mengumumkan tambahan poin penjahat dan kemajuan penaklukan Gu Yue yang meningkat drastis. Lin Bei kebingungan dengan situasi dan tidak mengerti arti sebenarnya dari kemajuan penaklukan tersebut. Dengan wajah malu, Gu Yue meminta Lin Bei juga menutup mata seperti yang dijanjikan. Keduanya mulai melakukannya, dan Lin Bei merasakan kehangatan aneh menyelimuti tubuhnya. Di tengah sensasi itu, Lin Bei tiba-tiba merasakan seperti tersentuh air. Ia terpaksa membuka mata karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gu Yue tampak bingung dan malu, menyadari keadaan mereka terasa tidak sesuai dengan lokasi sebelumnya. Keduanya mendapati diri mereka berada di tengah laut atau danau tanpa tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Lin Bei menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan tidak sengaja terteleportasi ke tempat asing. Beberapa saat sebelumnya, sebuah serangan dari celah ruang muncul dan menghantam kapal terbang mereka. Peri Biyun menahan serangan itu dengan segera membentuk penghalang pelindung. Ia mengenali fenomena tersebut sebagai celah alam iblis dan heran mengapa bisa muncul di sana. King Ting melapor dengan panik bahwa Lin Bei dan Gu Yue menghilang dan tidak ditemukan di seluruh kapal immortal. Peri Biyun terkejut dan langsung panik saat mendengar laporan bahwa Lin Bei dan Gu Yue menghilang.
Mereka segera menghubungi master lain untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Master Xiao menyimpulkan bahwa keduanya kemungkinan terseret ke alam iblis melalui celah ruang tersebut. Peri Biyun menilai dari pola nyala api bahwa mereka jatuh ke alam iblis api aneh dan berniat kembali ke Qingzu untuk menyelamatkan mereka. Master Dan He langsung menolak karena formasi besar di Qingzu membutuhkan kelima master tetap berada di posisi. Ia menegaskan bahwa jika satu orang meninggalkan formasi, pertahanan Qingzu akan runtuh. Peri Biyun tampak kecewa dan frustrasi, namun akhirnya menerima kenyataan tersebut. Master Xiao menghentikannya dan bertanya apa yang sebenarnya akan ia lakukan. Peri Biyun menyatakan tidak akan menimbulkan masalah di Qingzu sebelum memutus komunikasi. Qing Ting masih cemas dan menanyakan nasib Lin Bei serta Gu Yue. Peri Biyun menjelaskan bahwa ia hanya tidak memindahkan tubuh aslinya, bukan berarti ia tidak akan masuk ke dunia iblis. Di tempat lain, Lin Bei terlihat santai sedang memancing di area tersebut. Ia menunggu dengan sabar, namun umpan tak kunjung disambar. Waktu terus berlalu tanpa hasil, membuat wajah Lin Bei berubah kesal. Gu Yue mendekatinya dan menanyakan hasil pancingannya. Ia melihat ke dalam ember dan mendapati tidak ada satupun ikan di sana. Gu Yue tertawa mengejek melihat keadaan itu. Lin Bei kesal dan mematahkan pancingnya karena malu. Gu Yue teringat klaim Lin Bei sebelumnya yang menyebut dirinya sebagai dewa pancing di Sekte Qingyun. Ia semakin menertawakannya karena kenyataannya Lin Bei tidak menangkap apapun. Lin Bei menegurnya dengan wajah memerah agar berhenti menertawakan. Tiba-tiba umpannya disambar dengan tarikan yang sangat kuat. Gu Yue terkejut melihat sesuatu menggigit pancing dengan tenaga besar. Lin Bei langsung bersemangat dan merasa ia mendapatkan tangkapan besar. Ia yakin makan malam mereka sudah ditentukan dan bersiap menarik hasil pancingannya. Tanpa ragu, Lin Bei melompat ke danau, membuat Gu Yue berteriak menghentikannya, namun Lin Bei sudah menyelam lebih dulu. Hingga malam tiba Lin Bei belum muncul, membuat Gu Yue mulai khawatir. Seekor naga air tiba-tiba muncul dari air dengan tubuh penuh luka. Gu Yue terpaku melihat kemunculan makhluk tersebut. Naga itu meraung dengan amarah yang jelas terasa. Lin Bei muncul dan langsung menebas kepala naga uar itu, mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Ia menatap hasilnya dengan ekspresi puas setelah memastikan naga itu benar-benar mati. Lin Bei memperhatikan pedang energi di tangannya dan menyadari teknik King Lian Sword klasik membuat serangannya jauh lebih praktis. Setelah itu, mereka memanggang daging naga dan mengambil pil dari tubuhnya untuk disimpan. Lin Bei membuka data dirinya dan melihat kondisi kultivasi, poin penjahat, kemampuan, serta perlengkapan yang ia miliki saat ini. Ia terlihat senang karena dengan 3 inner pil lagi, ia bisa sepenuhnya menguasai api binatang tersebut. Gu Yue merespons dengan nada meremehkan, menilai api itu bukan api aneh yang istimewa. Lin Bei teringat bahwa keluarga Gu Yue memiliki Golden Dragon King Flame yang berada di peringkat tinggi daftar api aneh. Ia menegaskan bahwa tidak semua orang terlahir dengan api aneh sekelas milik Gu Yue. Bahkan sebagian besar kultivator tidak bisa memilikinya seumur hidupnya. Lin Bei lalu meninggalkan Gu Yue untuk memanggang, sementara ia memutuskan menjelajahi area sekitar. Gu Yue memanggilnya kembali, menandakan ada hal yang ingin ia sampaikan. Gu Yue menjelaskan bahwa tempat itu terasa tak berujung dan hampir tidak ada apapun selain danau dan pohon hitam. Dengan nada murung, ia menyadari sudah hampir 30 hari mereka terjebak di sana tanpa jalan keluar. Ia mulai ragu apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Lin Bei mengelus kepala Gu Yue dan menenangkannya bahwa mereka pasti bisa kembali. Ia lalu terbang menjauh untuk mencari petunjuk, meminta Gu Yue menunggu kabar baik. Gu Yue tersipu, dan kemajuan penaklukannya kembali meningkat. Dalam perjalanan, Lin Bei mengeluh karena sebenarnya ia tidak tahu bagaimana cara kembali dari tempat ini. Ia juga menyadari tubuhnya sangat lapar setelah memancing dan beraktivitas seharian. Lin Bei memegangi perutnya sambil terus bergerak mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tiba-tiba, ia mencium aroma yang sangat familiar di udara. Ia langsung bergerak cepat ke arah sumber bau dan menyadari ada orang lain di tempat sepi itu. Aroma tersebut ternyata berasal dari sebuah lubang kecil di tanah. Lin Bei mendekati lubang itu dan heran karena sebelumnya ia tidak melihatnya sama sekali. Saat mengintip ke dalam, ia terkejut dengan pemandangan di bawah sana. Di dalam lubang itu, ia melihat langit yang jelas terlihat seperti dunia lain.
Lin Bei memastikan ulang dengan menengok ke atas dan ke bawah untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Ia akhirnya yakin bahwa benar-benar ada dua langit yang berbeda di hadapannya. Setelah menenangkan diri, Lin Bei memutuskan untuk menguji fenomena tersebut. Ia melempar sebuah batu ke dalam lubang itu untuk melihat reaksinya. Setelah menunggu lama tanpa suara apapun, Lin Bei menyimpulkan bahwa area baru benar-benar terbuka. Ia segera berbalik dengan niat kembali menemui Gu Yue untuk memberitahukan temuannya. Lin Bei mengajak Gu Yue untuk melihat sebuah lubang aneh yang baru ia temukan, seolah ingin membuktikan sesuatu padanya. Gu Yue mengintip ke dalam lubang itu dan terkejut saat menyadari pemandangan di dalamnya menyerupai langit, membenarkan klaim Lin Bei. Tanpa banyak ragu, keduanya memutuskan masuk ke dalam lubang tersebut bersama-sama. Mereka tiba di sebuah dunia yang terasa gelap dan suram, dengan suasana yang sangat berbeda dari tempat sebelumnya. Lin Bei memperhatikan sekitar dan menyadari bahwa pemandangan di dunia ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang ada di atas. Di kejauhan, Gu Yue melihat dua bangunan besar yang tampak seperti dua kota, dan Lin Bei mengajaknya mendekat untuk memastikan. Mereka bergerak cepat terbang menuju arah dua kota tersebut. Tanpa mereka sadari, tiga sepasang mata mengawasi dari balik kegelapan hutan di sekitar jalur mereka. Serangan energi tiba-tiba meluncur ke arah mereka, membuat Lin Bei segera mendorong Gu Yue agar menghindar. Serangan itu menghantam dan memicu ledakan besar di udara. Lin Bei langsung bersiaga, menyadari ada sesuatu yang bersembunyi di dalam hutan. Keduanya terkejut saat melihat sosok besar mulai muncul dari balik kegelapan. Sosok itu terungkap sebagai monster berkepala tiga dengan penampilan yang mengerikan. Monster tersebut meraung keras, memperjelas ancaman yang mereka hadapi. Lin Bei menyimpulkan bahwa jalan ke depan tidak akan terbuka sebelum monster itu dikalahkan, dan Gu Yue langsung bersiap untuk bertarung. Gu Yue lebih dulu melancarkan serangan ke arah monster dengan jurus andalannya. Lin Bei segera menyusul, menebaskan serangan ki pedang untuk menekan monster itu. Monster tersebut membalas dengan menembakkan energi gelap yang pekat ke arah mereka. Serangan kedua pihak saling bertabrakan dan meledak dengan suara keras. Monster kembali menerjang, namun Lin Bei berhasil menghindar dengan gerakan cepat. Ia memanfaatkan celah untuk menusukkan pedangnya ke punggung monster. Namun serangan itu gagal menembusnya, dan malah membuat Lin Bei terpental ke belakang. Gu Yue segera menangkap Lin Bei menggunakan cambuknya agar ia tidak jatuh. Gu Yue memastikan kondisi Lin Bei. Sementara Lin Bei menyadari pertahanan monster itu terlalu kuat. Lin Bei memperingatkan bahwa kekuatan monster tersebut sudah melampaui tahap Golden Core. Monster itu kembali menerjang mereka tanpa memberi waktu jeda. Keduanya membentuk perlindungan masing-masing untuk menahan serangan berikutnya. Monster melepaskan serangan energi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan tersebut menyapu habis lintasannya dan menghancurkan area di sekitarnya. Lin Bei dan Gu Yue masih mampu bertahan. Meski tubuh mereka sudah penuh luka, Gu Yue menyadari aura monster itu tidak kalah kuat dari leluhurnya yang berada di tahap body fusion. Kecemasan muncul dalam diri Gu Yue, menyadari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Monster itu perlahan mengangkat cakarnya, bersiap melancarkan serangan mematikan. Lin Bei langsung bergegas melindungi Gu Yue dengan tubuhnya sendiri tanpa sadar. Pandangan Lin Bei mulai kabur akibat rasa sakit dan pusing yang hebat karena serangan tersebut. Ia menyadari monster akan menyerang lagi. Sementara tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Kesadarannya semakin melemah, penglihatannya buram, dan suaranya tak bisa keluar. Di tempat lain, sebuah entitas merasakan aura penguasa empat penjuru yang terus melemah. Entitas itu menyadari era saat ini berada dalam kondisi paling kritis dan penguasa empat penjuru tidak boleh mati. Ia memutuskan untuk menyelamatkan penguasa empat penjuru dengan memutar balik waktu. Entitas tersebut menyimpulkan bahwa mereka berada di gua tambahan di alam iblis api aneh dan takdir telah menyimpang. Ia menilai penguasa empat penjuru membutuhkan kekuatan tambahan untuk menghadapi krisis yang tidak diketahui. Oleh karena itu, entitas itu mengusulkan menjadikan gua tersebut sebagai tempat ujian yang berisi cobaan dan hadiah. Beberapa sosok lain menyatakan persetujuan atas usulan tersebut. Di sisi lain dunia, Peri Biyun dan yang lainnya membuka celah alam iblis untuk menyelamatkan Lin Bei dan Gu Yue. Peri Biyun menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu untuk memaksa formasi bekerja, namun celah alam iblis akhirnya berhasil dibuka kembali. Peri Biyun meminta yang lain menunggu di luar,
sementara Qing Ting mengingatkannya agar berhati-hati. Tapi tiba-tiba, sebuah celah lain terbuka dan Lin Bei serta Gu Yue keluar dari sana. Mereka tercengang karena Lin Bei dan Gu Yue masih hidup dan berhasil keluar sendiri. Gu Yue bingung karena tidak melihat Lin Bei di sekitarnya. Ternyata, Lin Bei berada tepat di bawah Gu Yue dan tertindih olehnya. Gu Yue langsung berdiri dan meminta maaf karena tidak menyadari posisinya. Peri biyun terpaku melihat mereka. Sementara tubuhnya mulai tersedot ke dalam celah. Gu Yue memeluk Lin Bei, merasa lega karena mereka berhasil selamat. Sistem menyatakan misi Gu Yue telah selesai 100%, sementara Lin Bei bingung karena merasa pernah mati. Qing Ting memuji mereka yang berhasil keluar dengan kekuatan sendiri, sementara Lin Bei menanyakan keberadaan peri biyun. Qing Ting menjelaskan bahwa peri biyun menghabiskan banyak tenaga untuk membuka celah dan masuk untuk menyelamatkan mereka. Lin Bei dan Qing Ting panik saat melihat peri biyun benar-benar tersedot masuk. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk menghadiri konferensi 3 sekte. Di ruangannya, Lin Bei memeriksa sistem dan mengingat bahwa dirinya memang tewas oleh monster itu. Ia menyadari adanya tato aneh di tangannya yang mirip dengan entitas sebelumnya. Sistem membantah tuduhan Lin Bei dan meminta poin penjahat jika tato itu ingin dianalisis. Lin Bei terkejut karena jumlah poin yang diminta sangatlah besar. Sistem menyatakan bahwa tindakan Lin Bei sebelumnya melanggar aturan dan harus dihukum. Sistem mengumumkan pengurangan poin sebagai hukuman dan memperingatkan konsekuensi yang lebih berat di masa depan. Tiba-tiba, Gu Yue masuk ke ruangan Lin Bei dengan pakaian yang sangat terbuka, yang langsung menarik perhatiannya. Lin Bei terpesona dengan penampilan Gu Yue, sementara sistem segera memperingatkannya agar menjaga sikap. Lin Bei mencoba menahan diri sambil menyinggung kedatangan Gu Yue di waktu larut dengan maksud yang jelas. Gu Yue tiba-tiba mencium Lin Bei tanpa memberi kesempatan bereaksi. Gu Yue berterima kasih atas kejadian di alam iblis dan menyadari bahwa Lin Bei berdiri di depannya untuk melindunginya. Lin Bei mengakui bahwa tindakannya terjadi secara spontan tanpa alasan yang jelas. Lin Bei memeluk Gu Yue dan menegaskan bahwa tubuhnya bergerak tanpa sadar saat itu. Gu Yue mendorong Lin Bei ke atas kasur sambil menegaskan bahwa ia tidak menyalahkannya. Setelah itu, mereka melakukan kultivasi ganda sepanjang malam yang meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Di kota Pil, Xiao Miao terlihat bersama tetua dan di dalam sebuah ruangan. Tetua dan menilai Xiao Miao mampu menenangkan diri dari masalah keluarga dan berkembang pesat dalam kultivasi. Ia mengingat bagaimana Xiao Miao menjadi alkemis kelas 3 dan bergabung dengan sekte Dan Yuan. Tetua dan merasa puas dan menilai Xiao Miao sebagai murid yang sangat baik. Ia teringat kakak senior dan pengkhianat yang ingin ia balas suatu hari nanti. Xiao Miao tiba-tiba memuntahkan darah tanpa tanda peringatan. Tetua dan langsung cemas melihat kondisi Xiao Miao yang mendadak memburuk. Xiao Miao merasakan firasat bahwa sesuatu yang sangat penting telah meninggalkannya selamanya. Tanpa disadari Xiao Miao, keberuntungannya berkurang drastis akibat perubahan takdir. Keesokan harinya, Lin Bei terbangun dan mengira kejadian semalam hanyalah mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia menoleh dan melihat Gu Yue tidur telanjang di sampingnya, menegaskan semua itu benar-benar terjadi. Lin Bei mencoba menyangkal kenyataan dengan berpikir bahwa dirinya masih bermimpi. Tapi kesadaran itu langsung menghantamnya dan membuatnya terkejut atas apa yang telah terjadi. Gu Yue menarik selimut karena kedinginan tanpa sadar akan situasi Lin Bei. Gerakan Gu Yue tanpa sengaja menyentuh bagian sensitif Lin Bei dan membuatnya bereaksi histeris.